Pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat tadi. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah berangkat dari rutan KPK pada siang tadi diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan. Febri datang dengan mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru yang dipegang dengan erat. Hingga berita ini dibacakan, Febri telah diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait sangkaan pencucian uang setelah ditemukannya uang ratusan miliar rupiah dan juga batangan emas di rumah dinasnya. Tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Selain itu, tim 9 Kejagung menggeledah satu lokasi di Bandung. Tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Tim penyidik 9 Kejagung menggeledah satu lokasi di Bandung, yakni rumah yang diduga milik tersangka NH. Dari penggeledahan, tim penyidik menemukan dokumen-dokumen terkait perbuatan pidana. Seluruh tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, acara yang berlaku, dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban 95 bangunan liar di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai protes warga. Penertiban untuk memulihkan fungsi saluran air yang kerap memicu banjir di kawasan ini. Penertiban bangunan liar di Karet Tengsin mendapat penolakan warga. Sebagian warga bahkan mengamuk. Dan meski mendapat penolakan keras, petugas Pemkot Jakarta Pusat tetap melakukan pembongkaran bangunan liar yang dijadikan area parkir hingga warung. Sebelumnya Pemkot Jakarta Pusat sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan. Namun warga menolak membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Selain melanggar Perda Ketertiban Umum, keberadaan bangunan liar di sepanjang saluran air kerap memicu penyumbatan, berdampak pada terjadinya banjir di musim hujan.
Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, jadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi. Isak tangis mengiringi perpisahan ratusan buruh korban PHK ini. Momen haru pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Dipecatnya 200 karyawan pabrik garmen ini pun ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang dikatakan akibat perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Dan untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman nyaman itu, kalau hati kita nyaman aman kan pasti suasananya juga aman nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa.